Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United setelah berhasil menang 1-2 menghadapi Sheffield United, perjalanan kompetisinya berlanjut. Kali ini Manchester United akan bermain di ajang Champions League ya. Bismillah. Di ajang yang menurut gua sangat krusial saat ini bagi Manchester United. Kenapa? Praktis sudah meraih 2 kekalahan. Dan kalau Manchester United gagal menang, ini akan sangat memberatkan untuk bisa lolos ke fase knockout. Bahkan menurut gua hampir pasti Manchester United tidak akan berlanjut langkahnya di Champions League kalau gagal menang. Nah, Manchester United akan tampil di kandang sendiri menghadapi FC Copenhagen. FC Copenhagen sendiri ini sudah pernah bertemu dengan Manchester United. Terakhir di tahun 2020 di mana Manchester United berhasil menang dengan skor tipis 1-0 melalui extra time. Nah, sebelumnya di tahun 2006 Manchester United sempat menang 3-0 ketika menjamu FC Copenhagen. Sudah cukup lama ya. Nah, FC Copenhagen sendiri di grup yang sama dengan Manchester United ini sampai dengan sejauh ini sama seperti Manchester United belum pernah meraih kemenangan. Tapi mereka sudah meraih 1 poin ketika mereka secara mengejutkan berhasil menahan imbang Galatasaray di Istanbul, Turki. Di partai kedua mereka hampir membuat kejutan, hampir menundukkan Bayern Munchen sebelum akhirnya justru situasinya dibalikkan kan oleh Bayern Munchen. Ini adalah formasi yang digunakan oleh FC Copenhagen di Denmark ketika menjamu Bayern Munchen. Mereka memakai 4-3-3 di mana posisi rata-rata ketika itu mereka banyak menempatkan pemain di sebelah kiri bagian tengah. Di mana yang menarik itu ada 2 pemain ya, untuk nomor 10 dan juga nomor 7, yaitu untuk nomor 7 adalah Victor Claesson, ini merupakan penyerang dan juga penyerang tengah ya, dan juga merupakan kapten, dan Mohamed El Yunusi, pemain yang pernah bermain di Premier League bersama dengan Southampton. Bahkan Mohamed El Yunusi ini merupakan menurut gua pilar dari permainan FC Copenhagen, harus diwaspadai. FC Copenhagen setelah kalah menghadapi Bayern Munchen, mereka meraih sekali seri dan sekali menang. Dan ya, sampai dengan sejauh ini mereka masih memuncaki Liga Denmark ya. Dan sementara di grup Champions League bersama dengan Manchester United di grup A, mereka berada di peringkat ketiga ya, sekali seri tadi, poin 1, dan lihat itu posisinya. Manchester United poinnya masih 0, ada Galatasaray sudah 4 dan Bayern Munchen sudah 6. Dan Manchester United menurut gua untuk menjaga peluang lolos ya, bukan cuma menjaga, bahkan untuk tetap punya peluang lolos ya harus menang, simple as that, ketika menghadapi FC Copenhagen. Cuman yang menarik, Manchester United kalau melihat jadwal setelah menghadapi FC Copenhagen, mereka akan ada Manchester Derby nih menghadapi Manchester City. Laga sulit juga. Setelahnya mereka ada pertandingan Carabao menghadapi Newcastle, tim yang juga sedang bagus nih. Laga sulit juga. Jadi 3 pertandingan ke depan bagi Manchester United dengan jarak yang tidak cukup jauh ya, dari menghadapi FC Copenhagen ke Derby of Manchester di 5 hari. Setelahnya hanya beberapa hari harus menghadapi Newcastle. Harus mungkin ada pembagian sih menurut gua, karena jadwal sangat ketat. Dan seperti kita ketahui dan pernah gua singgung juga, bagaimana situasi fisik dari pemain Manchester United ini masih menyisakan tanda tanya gitu. Pemain terakhir yang cedera adalah Casemiro, dan gue sudah pernah bikin videonya. Gue sangat mencurigai kalau situasi fisik di Manchester United ini sedang tidak bagus. Belum lagi kenyataan kalau masih banyak pemain yang absen ya kan, terutama di lini belakang sebelah kiri. Dengan jadwal yang ketat, partai yang berat juga menurut gua, ya ini akan menjadi tantangan yang besar bagi pasukan Erik ten Hag. Walaupun demikian ya, bermain di kandang di Old Trafford menurut gua ini harus dijadikan
senjata bahkan. Yes, gue tahu Old Trafford musim ini sejauh ini berbeda dengan musim lalu. Bagaimana musim lalu itu bisa menjadi benteng ya bagi Manchester United. Tapi musim ini Manchester United sudah cukup banyak kalah di Old Trafford. Bahkan terakhir di Champions League ketika menghadapi Galatasaray pun juga kalah di Old Trafford ya kan. Nah, tapi bagaimanapun juga harus memaksimalkan partai kandang menurut gue. Harus, tidak ada pilihan lain. FC Copenhagen walaupun secara mungkin ketika dianalisa awal pembagian grup dinilai tim yang paling lemah ya di grup, tapi bagaimana mereka mampu menahan imbang Galatasaray, mereka juga nyaris membuat kejutan ketika menjamu Bayern Munchen, ini harus diperhitungkan. Mereka punya punya potensi untuk menyulitkan. Manchester United ketika menghadapi Sheffield United menurut gua masih belum tampil konsisten. Erik ten Hag mengakui ketika di babak pertama tampil tidak bagus, walaupun di babak kedua mereka jauh tampil lebih bagus. Di babak pertama mereka tidak tampil baik, tapi mereka mau mencetak gol. Nah, yang gue soroti adalah bagaimana Manchester United kebobolan ketika menghadapi Sheffield United. Yes, itu merupakan penalti golnya, tapi bagaimana prosesnya? Ada kesalahan individu dalam prosesnya, bagaimana Manchester United kehilangan bola, lalu ya tidak beruntung ya bola mengenai tangan. Hal-hal seperti ini terlalu sering terjadi sampai dengan saat ini di Manchester United. Bagaimana gol-gol itu sering tercipta karena kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan kecil yang bersifatnya individual. Dan ini menurut gue harus diperbaiki, harus dijaga, jangan sampai terjadi ketika menghadapi FC Copenhagen. Manchester United harus mencetak gol duluan di pertandingan menghadapi FC Copenhagen. Jangan sampai tertinggal. Karena apa? Beban itu sudah sangat berat. Kok gue bilang sangat berat? Iya, Manchester United harus menang loh di pertandingan ini. Mereka seri saja menurut gue peluangnya sudah nyaris sirna, apalagi kalah. Sehingga yang gue harapkan justru beban ini tidak overload, tapi justru bisa dijadikan motivasi. Manchester United secara teknis, secara individu, pemainnya ini lebih bagus daripada FC Copenhagen, dan itu harus mereka buktikan, itu harus mereka tunjukkan di atas lapangan. Manchester United sejauh ini memang belum maksimal hasil-hasilnya, tapi dari sisi permainan, menurut gue secara ringan amatiran, mereka bisa memperlihatkan permainan sepak bola yang bagus. Masalahnya belum konsisten. Nah, ini yang harus diperbaiki. Termasuk juga nanti ketika menghadapi FC Copenhagen. Dan kalau Manchester United bisa tampil solid, gue menilai Manchester United ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Sheffield United, terlepas dari 2 gol yang diderita, yang merupakan ada kontribusi dari individual error, sebenarnya solid loh. Ketika menghadapi Sheffield United kemarin solid sebenarnya menurut gue. Mereka juga banyak menerima tekanan, tapi mereka mampu mengatasinya. Dan kalau mereka bisa tampil paling tidak seminimal mungkin itu dijadikan standar ya gue yakin mereka lini belakangnya bisa solid. Bukan tidak mungkin mereka akan clean sheet. Dan kalau lini depan bisa lebih efektif, dimana ketika menghadapi Sheffield United juga sebenarnya banyak peluang ya yang didapatkan. Kalau Manchester United bisa efektif, bisa tajam, gue perkirakan bisa menang dengan skor 2-0, harapannya demikian. Dan kalau membicarakan tentang komposisi formasi, yes, gue tahu di akhir pekan nanti akan menghadapi Derby of Manchester City di Derby of Manchester, tapi partai ini juga partai mendekati hidup dan mati sih menghadapi FC Copenhagen. Sehingga gue harapkan Erik ten Hag menurunkan skuad terbaiknya, skuad inti tetap. Penjaga gawang Andre Onana, di kanan Diogo Dalot yang ketika menghadapi Sheffield United mencetak gol luar biasa. Di kiri gue harapkan Sergio Reguilon sudah bisa ditampilkan. Kalau belum ya opsinya jelas balik lagi ke Victor Lindelof ya. Dan duet back tengah nih, gue menilai Jonny Evans tampil bagus, tapi dengan usianya gue pikir ada baiknya dia disimpan dan disiapkan mungkin untuk Derby of Manchester. Karena Jonny Evans sejauh ini tampil solid ya di pertandingan-pertandingan yang diikutin.
Gue lebih memilih Rafael Varane untuk menempati di back tengah, berpartner dengan Harry Maguire. Harry Maguire tampilannya di partai menghadapi Sheffield United luar biasa, bahkan dia menjadi man of the match. Rafael Varane gue harapkan ya partai seperti inilah yang bisa membangkitkan lagi ya penampilannya setelah dia absen. Rafael Varane musim ini belum konsisten, belum sekonsisten musim lalu menurut gue, sehingga ini yang harus dipacu. Oleh karena itu gue lebih memilih Rafael Varane dibanding Jonny Evans, karena gue berharap Jonny Evans yang akan lebih dipilih nanti ketika menghadapi Manchester City, sehingga untuk menghadapi KFC Copenhagen adalah seorang Rafael Varane. Pivot, gue lebih memilih Sofyan Amrabat, tidak dengan Scott McTominay tapi dengan Mason Mount. Scott McTominay tampil bagus ketika menghadapi Sheffield United, tapi gue menilai ada kualitas yang lebih baik ketika contoh Mason Mount atau Christian Eriksen yang dimainkan. Hanya saja bermain dengan Mason Mount, Manchester United bisa lebih bermain dengan bola-bola cepat. Karena ya Mason Mount punya kecepatan dan juga punya kemampuan teknis yang bagus. Sehingga gue lebih memilih Mason Mount berduet dengan Sofyan Amrabat, di mana Sofyan Amrabat menurut gue tidak ada masalah ya, dia sudah menunjukkan dan semakin memperlihatkan bagaimana dia bisa menguasai lini tengah, dan ini penting. Terutama ketika dalam tanda kutip dia tertinggal sendiri ya, ketika gelandang-gelandang yang lain ini lebih ke posisi ofensif. Dan di situasi atau di pemain menyerang ya, Anthony di kanan, Rashford di kiri, Bruno Fernandes posisi nomor 10, dan depan seorang Rasmus Højlund. Nah, semoga Manchester United, bukan semoga, ini mah harus menang. Sekali lagi, tanpa kemenangan mereka akan sangat sulit. Dan bagaimana cara meraih kemenangan itu menurut gua dua hal. Mereka harus tampil solid terutama di lini pertahanan, jangan sampai kebobolan dulu. Dan justru mereka harus melakukan poin nomor 2, yaitu adalah mereka harus mencetak gol dulu, bahkan mungkin mencetak gol lebih dari 1 ya, supaya lebih meyakinkan. Dan ya kalau mereka bisa melakukan, maka peluang untuk lolos masih bisa terjaga. Kurang lebih demikian preview menghadapi FC Copenhagen. Bagaimana menurut Sobat Football United? Formasi apa nih kira-kira yang diturunkan oleh Erik ten Hag? Berapa kira-kira skornya? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.